Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada sore ini kita jumpa kembali dari Realitas Channel episode yang ke-16, yaitu tema dosa penyebab sakit penyakit dan kematian. Saya ulangi, dosa adalah penyebab sakit penyakit dan kematian. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur Tuhan masih menyertai kami masih berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Saat ini kami akan menyampaikan firman Tuhan lewat YouTube ini, biar menjadi berkat bagi para yang menonton, bagi keluarga kami, jemaatmu, dan bagi gereja-gerejamu. Bagi siapa saja yang menonton YouTube ini, diberkati Tuhan. Ampuni kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi bahwa dosa adalah penyebab penyakit dan kematian. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dosa. Ya. Apa itu dosa? Mari kita lihat Alkitab. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Perintah Allah. Waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, hukum Allah, maka mereka jatuh dalam dosa, kemudian mengalami kematian. Kemudian hukum Allah itu apa? 10 hukum itu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta, jangan berhala. Ada 10 hukum di situ. Kamu melanggar hukum Allah, itu mengalami sakit, penyakit, dan kematian. Ya. Bahkan dari hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Matius 22 ayat 37-40. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua itu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intinya itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Inilah salib itu. Lambang salib itu. Ya. Jadi penyebab sakit penyakit dan kematian adalah karena melanggar hukum Allah. Tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sama manusia. Kalau tidak mengasihi apa? Benci, iri hati, akar pahit, amarah, itu semua mendatangkan dosa. Hidup dalam kedagingan, perzinahan, pesta pora, minum mabuk, judi, rokok, narkoba. Itu hidup dalam kedagingan. Tidak mentaati hukum Allah yang menyebabkan sakit penyakit dan kematian. Yang kedua itu apa itu dosa itu? Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan di Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan kepadamu. Ia harus berdoa. Ayat yang 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa tiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Jadi setiap kejahatan itu adalah dosa. Kejahatan itu apa? Yang saya sudah sebutkan tadi, perzinahan, pesta pora, kedagingan,
di dalam Galatia 5, ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perbuatan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah, tidak bisa masuk surga. Rasul Paulus mengatakan, dahulu aku lakukan seperti itu. Waktu Paulus dalam dosa, kedagingan, yang mengejar orang Kristen untuk dibunuh, ditahan, dipenjarakan. Tapi ketika dia dalam perjalanan ke dalam Tuhan tangkap dia bertobat, maka dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi semua kejahatan adalah dosa. Yang ketiga, yaitu tidak percaya Yesus. Itu juga adalah dosa. Yaitu dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9. Dan jikalau ia datang, yaitu Yesus datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau tidak percaya Yesus itu berdosa. Tuhan datang untuk mengisapkan dunia akan dosa. Yang tadi sudah katakan tadi, dosa karena pelanggaran hukum, dosa karena kejahatan, dan dosa karena tidak percaya kepada Kristus. Yesus datang untuk mengisapkan dunia akan dosa. Kebenaran adalah firman Allah, kebenaran adalah Yesus sendiri. Ya, kebenaran adalah kitab. Ya, penghakiman, yaitu bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, jadi itu sakit penyakit dan kematian karena dosa. Ya. Nah, kemudian kita berikutnya saudara sekalian, apa yang menyebabkan sakit penyakit? Ya. Penyakit itu, kita mengalami sakit penyakit ada 3 hal. Pertama karena dosa, yaitu karena iblis. Yang kedua karena iblis. Kita melihat waktu Ayub didakwa oleh iblis, waktu di dalam dewan musyawarah Allah, iblis datang mendakwa Ayub di hadapan Allah. Di dalam Ayub pasal 2, di sana ayat 1 sampai 10, di sana saudara bisa baca. Yaitu bahwa waktu iblis datang kepada Allah di surga, dan Allah tanya kepada iblis, "Hai iblis, kau dari mana?" "Aku dari keliling dunia." Kemudian Tuhan berkata, "Apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub?" "Ya, aku melihat dia." Tuhan katakan, Ayub adalah seorang hamba yang takut akan Tuhan, yang setia, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi iblis bilang apa? Ya, karena Tuhan jaga lindungi dia. Tapi coba jamah dia makan tiap akan mengutuki Allah. Maka iblis, Tuhan katakan, nah dia dalam kuasamu, tapi sayangkan nyawanya. Iblis datang menimpakan penyakit pada Ayub, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bara yang busuk. Sakit penyakit itu karena iblis. Ya. Itu bagi orang saleh, jujur, takut dan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi bagaimana orang yang fasik atau orang berdosa? Ya. Orang fasik, orang berdosa yang tidak percaya Yesus, ya sudah. Itu sudah punya iblis itu. Nah, itu sudah masuk neraka. Kalau nggak percaya Yesus, nggak bertobat percaya Yesus, udah itu masuk neraka, itu bagian iblis itu. Masuk ke jurang maut. Ya. Jadi penyebab sakit penyakit dan kematian yang kedua adalah karena iblis. Ya. Nah yang ketiga sakit penyakit adalah kesalahan sendiri.
Ya, dalam Ayub pasal 5 ayat 6 dan 7 di sana jelas katakan. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api bergejolak tinggi. Dari sakit penyakit itu karena dari diri sendiri. Apa buktinya? Manusia dari diri kita sendiri, kita kurang memperhatikan kesehatan kita. Ya. Pola makan kita nggak jaga. Makan dengan serakah, makan yang enak-enak, tidak sepuas-puasnya. Tidak bisa menguasai diri. Sakit penyakit itu karena diri sendiri. Ya, kurang istirahat karena pekerjaan siang malam dari pagi sampai malam, lembur, tidak ada waktu untuk istirahat karena kesalahan sendiri. Dengan sakit penyakit. Ya, sistem dunia karena kurang olahraga juga disangka sakit penyakit, kurang makan makanan yang bergizi kata dunia itu bisa mendatangkan sakit. Itu karena kesalahan dari diri sendiri. Dan juga dari faktor alam, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam, itu menyebabkan sakit penyakit, peperangan, menyebabkan sakit penyakit kematian, karena ulah daripada manusia yang merusak ciptaan Allah. Membuat senjata pemusnah untuk memusnahkan dunia, manusia. Itu karena kesalahan daripada diri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, penyebab penyakit dan kematian adalah satu karena dosa, kedua karena iblis, ketiga karena kesalahan diri sendiri. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita pelajari di dalam Alkitab itu ada 5 penyakit kronis. Ya. Ada 5 penyakit kronis yang didapi oleh manusia. Ya. Penyakit kronis yang pertama yaitu sakit secara jasmani, secara fisik. Ya, sakit jantung, paru-paru, darah tinggi, kolesterol, demam berdarah, tipes dan sebagainya. Bahkan sekarang virus corona kuman-kuman, ya, seperti virus corona sekarang sakit penyakit secara fisik. Ya. Ya. Ada sakit penyakit karena yang penyakit kedua itu penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa? Orang sakit rohani yaitu jauh dari Tuhan, jarang beribadah, jarang baca firman Tuhan, jarang berdoa, jarang ikut persekutuan dalam ibadah. Ini penyakit rohani. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit rohani, kematian rohani. Saya sudah katakan pada episode ini, orang ciri-ciri orang mati rohani itu apa? Orang jarang berdoa, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau beribadah, tidak ikut persekutuan, itu mati rohani. Kalau tidur rohani itu ya didorong-dorong dulu, baru ayo doa, ayo ibadat. Jadi dorong-dorong dulu, baru ibadah, doa, baca firman. Nah, kita melihat di luar sana orang berjalan-jalan itu fisiknya hidup tapi rohani udah mati. Yaitu kalau tidak percaya Yesus, bertobat, itu mati rohani. Ya. Nah, kemudian penyakit yang ketiga yaitu penyakit ekonomi. Nah, penyakit ekonomi itu apa? Kekurangan terus, tidak pernah cukup. Gaji walaupun berapa pun tidak pernah cukup itu. Kekurangan terus menerus, mengeluh terus.
Gaji 1 juta nggak cukup, 2 juta nggak cukup, 5 juta nggak, 10 juta tetap nggak cukup. Karena tidak bisa mengatur. Ini mengalami kekurangan terus. Nah, nanti obatnya akan saya kasih tahu. Itu penyakit ekonomi. Nah, kemudian penyakit moral. Penyakit moral itu apa? Kita melihat dekadensi moral sekarang di dunia ini, bahkan di bangsa ini. Dan yang kelima adalah penyakit keluarga. Penyakit keluarga itu, ya dalam kehidupan keluarga itu bentrok terus, saling ribut melulu, marah, ya. Maka kita mengatakan musuh orang adalah seisi rumah. Yaitu dalam Matius pasal 10 ayat 35-36. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Mertua sama menantu, anak sama orang tua, terjadi perselisihan satu sama lain, bentrok melulu. Itu ciri daripada keluarga yang berada di luar Tuhan, yang tidak mengenal kebenaran, yang belum bertobat. Tapi keluarga yang hidup rukun damai sejahtera adalah keluarga yang sudah percaya Yesus, bertobat, lahir baru, hidup rukun damai dan sejahtera. Nah, itu 5 penyakit kronis yang melanda dunia pada saat ini, yaitu penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit ekonomi, penyakit moral, dan penyakit keluarga. Nah, untuk mengobati 5 penyakit kronis ini dengan apa? Ya. Untuk menyembuhkan 5 penyakit kronis ini apa? Intinya adalah dengan 3 obat yang untuk menyembuhkan 5 penyakit kronis ini. Pertama adalah doa. Ya. Di dalam Yeremia 33 ayat 3, 6-10 di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku mendengar dari surga, aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Jadi, untuk mengatasi sakit penyakit jasmani, dikatakan berseru kepadaku, yaitu berdoa kepada Bapa di surga, pada Allah Bapa di surga, dan beritahukan kepada kita, memberikan jawaban-jawaban kepada. Kemudian Tuhan mengampuni dosa kita. Itu berkat yang paling besar, pengampunan dosa. Ketika kita berdoa mengakui dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, ya kita binasa. Sakit penyakit dan kematian. Jadi baik jangan sakit penyakit secara jasmani, sakit penyakit secara rohani, kita mengatasi dengan doa, firman dan iman. Firman itu, mengatasi dengan firman, sembuh dari firman, baik sakit jasmani, rohani. Kita lihat Markus 107 ayat 17-18. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh
sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi sakit penyakit oleh karena dosa, tapi disembuhkan. Dia karena berdoa sudah masuk dalam kesesakan, tapi mereka berseru-seru kepadaku, kata Tuhan. Dan disampaikannya firman-Nya, maka mereka jadi sembuh. Dan itu terbukti waktu saya sakit 5 bulan, sakit jantung 5 bulan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Oleh doa, baca firman tiap 3 jam sekali doa, baca firman dan menangis hadapan Tuhan. 5 bulan saya mengalami mujizat, Tuhan kasih jantung baru. Itu bukti. Ya. Saya sakit demam berdarah dan tipes pada bulan Februari 2019. Itu menderita 5 bulan. Itu lihat pengobatan dokter, tenaga medis, tapi juga dengan doa, dengan cucuran air mata, maka Tuhan sembuhkan. Ya. Begitu juga penyakit rohani, yaitu dengan firman Allah. Ya. Sakit rohani itu apa? Yaitu sakit rohani dan mati rohani itu apa? Jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, jarang beribadah. Saya katakan tadi, tidak pernah mengikuti persekutuan, kegiatan gereja, jemaat bertahun-tahun dan tidak sadar, tidak bertobat. Itu mati rohani. Ya kalau tidur rohani masih mendingan, didorong-dorong, diajak-ajak baru ikutnya, itu masih mendingan, masih ya tidur rohani. Jadi bangunkan, dorong-dorong baru ibadah, baca firman, berdoa. Jadi untuk mengatasi sakit penyakit dengan obat yang mendatangkan sakit penyakit dan kematian adalah doa, firman dan iman. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab dari sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan pada sore hari ini jadi berkat buat kita. Dosa adalah penyebab penyakit dan kematian. Ya. Jadi sakit penyakit kematian karena dosa, karena iblis, karena kesalahan diri sendiri. Tapi semua itu kembali kepada Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan memberikan kehidupan kekal di surga. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Yang terakhir kita bersyukur kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14, Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Dia Allah yang benar dan hidup kekal, tapi Dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, daripada yang ketiga bangkit dari antara naik ke surga, dan tidak lama lagi akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, bagi yang percaya kepadanya, bertobat dan lahir baru.
Itulah Bapak sekalian, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi jemaat, bagi gereja-gereja, bangsa dan negara, dan bagi bangsa-bangsa yang menyaksikan Realitas Channel dalam episode yang ke-16 pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.